Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Multikultural dan HAM yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Adapun kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis dasar hukum pendidikan multikultural. Kelompok 2 beranggotakan Dianova Malinda, Evin Windayani, Rini Widodewi, dan Sururin Afidah. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Di sini kami mengambil pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari M. Ainul Yakin. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, khas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Sedangkan menurut Faridah Hanum, pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, menurut kelompok kami menyimpulkan pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada pembelajaran dengan cara memanfaatkan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa guna menanamkan sikap saling menghargai perbedaan supaya semua siswa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di sekolah dasar. Sebelumnya, mengingat keberagaman budaya yang ada di Indonesia, pendidikan multikultural itu perlu dikenalkan sedini mungkin kepada generasi muda, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Di sini Iwan Supardi menyebutkan 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, yaitu yang pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian HAM atau hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Jadi perilaku dan nilai-nilai yang perlu dan yang ingin diterapkan di masyarakat juga dapat dipromosikan atau diperkenalkan terlebih dahulu melalui lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap nilai, perilaku, serta komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. Jadi lingkungan sekolah atau lembaga sekolah itu juga dapat sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan maupun cara bersikap dan perilaku untuk membentuk suatu komitmen yang dapat membantu siswanya di dalam berbagai kelompok yang beraneka ragam. Yang selanjutnya yaitu kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Jadi di sini kerjasama guru dengan pihak keluarga atau masyarakat itu sangat berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Selanjutnya yaitu dasar hukum pendidikan multikultural. Dasar hukum pendidikan multikultural yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal ini mempunyai arti yang amat penting dan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang inovatif dalam UU SPN, sebab melalui pasal ini pendidikan multikultural mendapatkan dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini tentu saja membawa implikasi terhadap suatu perubahan terhadap sistem pendidikan, termasuk di dalamnya yaitu pengembangan dan implementasi kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.